Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal PCX 160 ya. Penulis belum lihat peluncurannya, katanya mau dilanjutkan kemarin tanggal 5 Februari. Tapi ya belum lihat. Nggak tahu fitur-fiturnya apa, detailnya. Yang versi luar negeri udah duluan. Cuma penulis kepikiran nih, yang baru itu dari PCX banyak ya, tapi dari sisi tampilan menurut penulis turun, berkurang dari versi yang sekarang. Nah, yang jadi fokus itu adalah peningkatan tenaga. Jadi tenaga itu sekarang jadi meningkat cukup banyak ya. Berapa lupa ya. Yang jelas peningkatan tenaga jadi apa? Jadi bikin lebih bertenaga daripada NMAX. Ya walau ada VVA, tapi entahlah VVA itu sebenarnya pengaruh atau tidak ya, karena Yamaha sendiri tidak memaksimalkan VVA. Nah, yang jadi masalah adalah kan motor Honda itu, Matic Honda PCX itu ada beberapa masalah yang terkenal ya. Yang terutama sih gredeg. Masalah lain adalah kualitas oli ya. Kualitas oli sehingga mayoritas motor Honda sekelas 150 cc di jalan itu suara mesinnya kasar. Nah sekarang ini Honda mengeluarkan mesin yang tenaganya lebih besar. Nah penyakit-penyakitnya nanti nggak makin besar gitu loh. Karena katanya harganya nggak beda jauh antara yang versi sekarang dan yang 160. Belum lihat rilis ya, maaf, nanti penulis cantumkan. Nah masalahnya itu kok apa yang versi baru ini ada perbaikan. Kalau dari sisi kenyamanan disebutkan bahwa suspension travel itu dibuat lebih panjang. Jadi suspensi dibuat jarak mainnya itu lebih panjang, dan ini dicapai dengan mengurangi ukuran bagasi. Jadi mungkin kedalamannya bagasi ini dikurangi. Memang sih yang PCX sekarang itu problemnya adalah di bagasi. Jadi bagasi, suspensi. Jadi
suspensi PCX itu terlalu pendek. Sorry, bukan terlalu pendek, terkesan memang pendek. Kelihatan kalau boncengan itu jarak main suspensinya tinggal seperempat gitulah. Nah, jarak main ini sama ya dengan yang penulis pakai sekarang. Jadi cuma sepertiga gitu, seperempat lah. Kalau dibuat sendirian gini nyaman. Nah, kalau dibuat boncengan, kalau dibuat agak ngebut gitu, bukan di jalan kayak gini, tapi yang lebih ekstrim, itu masih ada resiko mentok. Resiko mentok ini ya nggak menyenangkan ya. Padahal ini suspensinya suspensi double action. Nggak kebayang kalau suspensinya model single action seperti yang dianut oleh Honda. Kata insinyurnya sih gitu, diperpanjang biar nggak mentok. Ya emang mentok itu jadi problem ya. Untuk membuat lebih keras, terbukti di ADV itu bahwa membuat lebih keras itu bukan langkah yang bagus, jadi diprotes. Banyak yang mengeluh memang suspensinya ADV agak keras ya. Saya yang betul nggak pernah naik sendiri, jadi nggak tahu. Iya bener nih ya, pakai pakai oli. Bener ya, sebelumnya dengan penulis bahwa Cell Advance Ultra Scooter 5W40 ini bikin performa nggak keluar. Karena kok top speed loh nyampe 112 susah, cuma 110, naik ke 111 susah. Padahal biasanya penulis sampai 113 gitu itu biasanya karena kehabisan jarak jarak ya, sudah nggak ada posisi kaki, nggak mengalami yang seperti tadi jalannya lempeng gitu ya. Ya bisa emang olinya Matic itu nggak semuanya bagus ya. Kalau ingin lihat di spesifikasi, lihat data TBN-nya. TBN itu cari yang sekitar 8 gitu loh. Kalau ada beberapa oli yang TBN-nya 3 ya, oli balap, olinya MotoGP ya, wis lihatlah kecilan. Ya kembali lagi ke topik. Kalau menurut penulis Honda itu ya, insinyur Honda itu harusnya yang diperbaiki itu bukan jarak main suspensinya, bukan panjang suspensinya. Yang pertama adalah tipenya dulu double action. Kalau single action ya percuma mau dibuat panjang sekalipun.
Jadi walau dibuat boncengan sisa suspensi sepertiga, ini dibuat satu orang kok ini aja. Mungkin beratnya 90 berapa gitu ya, si Mas tadi itu tinggal separuh ya, mungkin empuk. Tapi kalau misalnya suspensi diganti double action, paling nggak ada hambatan saat kompresi, sehingga ya waktu kena polisi tidur, kena apa kayak itu nggak mudah jedok. Jadi hambatannya nggak cuma dari per, tapi dari shock breaker. Kalau misalnya merasa bikin keras, ya suspensinya didesain sedemikian rupa sehingga awalan gerakan suspensinya itu empuk, soft, awal soft terus makin lama makin keras. Tapi kalau sudah keras banget, empuk lagi, itu lebih baik. Tapi ya level itu masih terlalu tinggi lah untuk suspensi Jepang. Itu udah levelnya Öhlins sama YSS ya. Bukan levelnya Honda, bukan levelnya Showa atau KYB. Yang berikutnya adalah soal getaran. Kalau bikin mesin baru itu biasanya yang kurang itu adalah refinement, penyempurnaan, cari yang pas. Bisa jadi pada mesin baru ini getaran mesin masih akan besar. Jadi saat mesin 150 cc muncul itu kalau nggak salah banyak masalah, cuma menulis sudah lupa apa aja. Makin lama makin disempurnakan. Nggak enak ya tarikannya kalau pakai oli matic. Walau olinya ultra 100% sintetik. Ya, mesin 160 kan barusan muncul ya. Entah akan ada bug apa, ada masalah apa yang kurang nanti di mesin nanti. Ya, paling enggak di getaran mesinnya lah. Apa Honda sudah bisa nemu resep untuk nemu getaran, untuk mengurangi getaran mesin ya. Karena ya cc makin besar, terus ya mesinnya baru. Juga masalah lagi yang dari belt sama CVT. Kita tahu kan PCX itu ada penyakit geredek, penyakit yang katanya dibenahi di ADV, tapi kalau menurut pemiliknya itu ada saja yang mengalami. Kalau katanya Pak Endro sih, bagian teknisnya Honda itu kalau pakai yang gate itu katanya ya. Nah, PCX 160 ini bisa di gate. Bisa di gate karena ya tenaganya lebih gede kan. Nah, apa benar dengan di gate ini dengan tenaga lebih besar ini PCX jadi bebas geredek karena kan tenaganya lebih gede, torsinya lebih gede. Nah, apa beneran torsi gede ini PCX lebih bebas geredek karena kan katanya kalau pakainya halus-halus gitu bikin cepet kotor,
kampas remnya. Entah ya ngapain kok disuruh disuruh pakainya yang lebih kasaran gitu ya. Karena penulis kalau pakai sistem halusan gini ya, walau penulis dari kecepatan mungkin kelihatan kencang, kalau dari sisi get-getan itu penulis lebih halus. Jadi setiap penulis mau akselerasi, mulai dari tahap cruising atau lepas gas, itu saat mau masuk gas lagi itu penulis lakukan bertahan, penulis lakukan halus, nggak kasar ya. Nah, jadi ujian kalau menurut penulis malah justru dengan tenaga bertambah ini PCX jadi lebih mudah geredek daripada sebelumnya. Biasanya juga kan PCX itu disetel tarikannya itu di RPM rendah nggak ada, di RPM tinggi baru muncul. Entah yang PCX 160 ini kalau pinginnya kesan narik, maka ya mestinya difokuskan di RPM bawah. Cuma kalau fokus di RPM bawah, tenaga ya pasti turun ya, tenaga puncak. Ya lihat nanti lah, penulis belum dapat datanya. Yang berikutnya adalah kekuatan dari beltnya. Kalau belt CVT nggak ada penyempurnaan, maka bisa jadi belt ini bisa jadi akan kayak punyanya Honda Beat penulis tuh ya. Kalau habis dipakai kencang kayak keresan molor gitu. Kalau sudah molor, maka di kecepatan sedang jadi terasa deredak, nggak enak gitu, kayak karet membal gitu, nggak nyaman dipakai. Ini juga belum getaran yang sumbernya dari CVT nya ya, soalnya ada pembaca yang komen motor baru PCX 150 getar parah. Ternyata waktu diselidiki bagian ada baut yang oblak gitu. Oh iya, masuk Bro Enterprise ini saya yang sharing. Ada baut yang oblak. Bearing yang oblak, baut. Bearing. Kalau yang lain-lain ya lihat aja lah. Penulis pengen lihat postingan YouTube servis pertama PCX, masalahnya apa aja. Kalau yang PCX pertama, kalau kita lihat YouTube ya, YouTube yang isinya servis pertama PCX, nah itu ceritanya itu macam-macam ya, mau mengkomplainkan ada ini variatif banget gitu. Enak-enak aja, cuma ada cuma itu tadi, mesin itu kemarin juga sempat saya compare ke Vario, emang cenderung sedikit agak nggak halus ya, kasar. Pertama tuh sebelum kita tarik gas agak kasar, rock itu jelas banget kedengeran. Ini dia bilang kenapa sering banget kedengar suara berisik di mesinnya ketika pertama kali ngidupin. Katanya dalamannya ini beda sama yang CBU PCX yang lama. Jadi emang karetnya sekarang itu lebih kasar daripada karet yang PCX sebelumnya. Beda-beda masalahnya ya. Kita lihat apakah di PCX 160 begitu atau enggak.
Karena masalah itu kok sepertinya masalah di finishingnya ya, di pemasangan. Apa pekerjaannya Honda ini pakai sistem kontrakan, isinya anak muda terus, nggak ada yang profesional, nggak ada yang maksudnya sampai tua di situ sehingga melakukan sesuatu itu bisa selalu selalu baik, karena kan masih manusia ya, bukan robot yang masang. Karena kok masalah bervariasi banget ya, karena kesalahan orang, maka ya beda-beda ya problemnya. Ya wis lah, ya wis, kita lihat nanti aja apa bener ini PC yang baru masalahnya makin meningkat ya dengan penambahan tenaga. Yang jelas kalau soal tampilan no comment lah, gak suka, yang penting isinya. Ini loh orang bodoh, mau belok kanan nyalip dulu ya. Itu orang bodoh itu. Lampu belok juga nggak dinyalakan, lah kelihatan lah gayanya wis. Orang kayak gini bahaya juga. Jalan tengah-tengah nggak ngasih kode, tiba-tiba belok sendiri itu pasti. Ya lah, kita lihat nanti ya. Untuk soal peluncuran ya wis pokoknya gitu. Mungkin ada yang antusias, terutama fans PCX yang selama ini merasa tenaganya kurang. Tapi kalau soal tampilan menurut penulis nggak sebagus yang dulu ya. Yang dulu itu cuma butuh dicukur kumis itu, alis yang depan dikurangi, dibuat jadi lebih rapi, dikurangi dikit aja cukup. Yang lampu belakang itu juga bagian bawahnya juga dikurangi, jangan panjang-panjang. Ya wis lah, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.